Hello everyone, welcome back again to my class TEFL. Now I would like to share or explain about our new materials. Actually, this is not a new materials because last week I have already explained about one slide of these materials. Maybe I will review uh, the previous material for you. Okay, without uh, further any ado, let's take a look. Okay, previously you have learned about foundation of effective teaching, and then I have told you about how is the foundations of effective teaching, like subject matter mastery, cultural awareness, adaptability, and empathy. Yeah, like subject matter, you have to mastery about English, of course, because you are English teacher. You want to be English teachers, and beside that, you also have to master grammar, linguistic principle, because they are essentials. And also as a teacher, you have to have adaptability, you have to be flexible, and you have to know uh, uh, the various learning style of your students. Jadi banyak siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda, jadi kalian harus menyesuaikannya, harus beradaptasi. And then there is empathy and also cultural awareness because your students are from a different cultures, so you have to um, connect your language learning to student live experiences. Jadi jangan sampai apa yang kalian berikan itu tidak sesuai dengan pengalaman mereka atau jauh, sangat jauh dari uh, kehidupan mereka. And then you have to be empathy. It means that recognize language learning challenge, create a supported environment where mistakes become learning opportunities. Jadi, jangan takut untuk membuat kesalahan ya, karena itu sebenarnya dari kesalahan itu siswa dapat belajar. Itu kesempatan mereka untuk belajar. Jadi itu yang dimaksud dengan empathy. Oke, itu materi minggu lalu. Karena waktu sedikit, jadinya hanya saya jelaskan sedikit. Nah, karena minggu ini merupakan minggu atau libur fakultatif, jadi fakultas menghimbau agar perkuliahan dilaksanakan secara online. Tapi minggu depan atau pertemuan selanjutnya akan diadakan secara offline. Oke, jika tidak ada halangan. Nah, mari kita lanjut dengan teacher as controller. Jika kalian lihat dari kalimatnya, berarti controller itu mengontrol atau mengatur atau mengendalikan. Seperti itu. Nah, di sini ada tiga hal yang akan dibahas, yaitu what it mean, when to apply, finding balance. Jadi apa sih maksudnya sebagai teacher as a controller, and when to apply, kapan sih harus dipakai atau digunakan, kemudian bagaimana cara menemukan balance atau keseimbangannya. Nah, what it means, as a controller, you lead formal instruction, you determine the phase, content flow, and classroom dynamic. Yes. Seperti yang saya jelaskan tadi, kamu sebagai guru bisa mengontrol, bisa mengendalikan, kamu atau kalian memberikan instruksi secara formal atau petunjuk-petunjuk, kamu menentukan content flow-nya, bagaimana sih materi itu berjalan, ya, mengalir dengan natural, dengan alami, kemudian bagaimana dinamik classroom-nya. Dinamik classroom itu maksudnya jika tidak kadang tenang, kadang bisa
ribut ya, berisik lah kelasnya seperti itu namanya. Nah, bagaimana kamu sebagai seorang guru bisa mengontrol hal-hal yang akan terjadi di kelas itu. Nah, kapan sih harus digunakan? Use this role for grammar explanation, pronunciation drill, reading comprehension activities, structure build confidence in beginner. Maksudnya di sini kayak seperti uh, waktu menjelaskan grammar ya, kadang-kadang ketika siswa dijelaskan tentang teori, kadang kan bisa kelasnya tidak bisa diatur ya, mungkin ada yang meleng, ada yang tidak fokus. Nah, ini bisa menyebabkan guru itu tidak bisa mengontrol. Ya, kalau misalnya sampai kelasnya ribut, berisik waktu menjelaskan grammar ya sebagai guru bahasa Inggris di sini, berarti gurunya tidak bisa mengontrol siswanya sehingga terjadi keributan. Kemudian pronunciation drill di sini pastinya kan akan berisik karena mereka akan terus mengucapkan atau pronounce something, mengucapkan kata yang diulang-ulang. Ini bisa membuat kelas itu berisik juga. Jadinya mungkin kadang-kadang misalnya mengucapkan A, bisa-bisa dia mungkin ingin membuat keributan, dia mengucapkan B, seperti itu ya. Kemudian reading comprehension activities, ya reading comprehension ya, pemahaman reading juga itu bisa menyebabkan susah guru untuk mengontrol. Jadi uh, kalian peran kalian sebagai pengontrol atau controller di sini bisa digunakan ketika mengajarkan hal-hal yang tadi ya grammar explanation, pronunciation drill, dan juga pada saat aktivitas pemahaman membaca atau reading comprehension activities. Nah, how to find a balance? Nah, over controlling limits student expression, a balanced direct instruction with opportunities for student autonomy and creativity. Jadi di sini over controlling limits student expression. Jadi kalian harus mengontrol ekspresi siswa yang berlebihan. Kadang terlalu excited, terlalu antusias, kadang mereka membuat keributan. Seperti itu harus dikontrol ya. Yang terlalu ekspresif lah anak-anak itu harus dikontrol. Kemudian direct instruction-nya atau instruksi langsungnya itu harus dibuat seimbang. Jangan terlalu memberikan full direct instructions. Ya, jadinya siswa itu punya otonomi atau bisa berkreativitas di sini. Punya hak lah dia ya, punya hak untuk memutuskan ya. Jadi jangan terlalu didirect atau diatur mereka. Tetap pokoknya semua harus balance, tetap mengatur, tapi jangan terlalu berlebihan mengaturnya karena nanti terkekang kreativitas mereka dan juga kemandirian mereka. Ya, kadang kalau terlalu disuapi, sorry nanti mereka akan manja. Jadi jangan terlalu dikekang, harus balance bagaimana cara mengontrol siswa itu ya. Oke, nah tadi sudah kita bahas tentang teacher as a controller. Now let's move to the teacher as assessor. Assessor di sini assess, assess menilai. Nah ini ada beberapa assessment ya uh, yang harus dilakukan oleh guru sebagai seorang asesor. Yaitu pertama ada diagnostic assessment, kemudian ada formative assessment, summative assessment, and self-assessment. Diagnostic assessment itu uh, evaluate student starting proficiency, identify strength, growth areas before designing instruction. Jadi sebelumnya sama seperti seorang dokter, guru juga harus mendiagnosis apa kelemahan, kekuatan dari siswanya. Nah, dari hasil diagnosis itu, guru dapat mengetahui atau bisa mendesain instruction. Instruction itu seperti rencana pembelajarannya, ya, materinya, aktivitasnya yang disesuaikan dengan uh, diagnosis ya. Diagnosis itu pengecekan ya, pengecekan seberapa sih kemampuan siswa gitu. Apakah mereka slow learner atau fast learner, dia cepat belajarnya atau lambat belajarnya. Nah, itu semua tergantung hasil diagnosis atau dia makanya disebut dengan diagnostic assessment. Kemudian ada formative assessment. Ini provide ongoing feedback during learning. Use quick check, peer review, and discussion to guide instruction. Nah, di sini biasanya dilakukan ketika
proses pembelajaran ya atau selama pembelajaran. Biasanya menggunakan pengecekan yang cepat, bisa peer review di sini misalnya seperti gambar yang kalian lihat di sini, peer review itu em, biasanya berpasangan, siswa itu buat berpasangan, bergrup ya, kemudian mereka saling menilai. Nah, kemudian ada discussion to guide instruction. Nah, biasanya ada diskusi-diskusi ya yang bisa membantu to guide untuk mengarahkan instruksinya ya, atau rencana pembelajarannya. Nah, kemudian ada summative assessment, measure achievement against standard, balance traditional test with creative authentic assessment. Ya, di sini tes ya seperti summative assessment itu tes akhir seperti itu. Ya, tes kan berbagai macam, ada tes tulis, ada praktek dan lain sebagainya. Nah, Autentik itu di mana semuanya itu harus real ya, harus sesuai dengan materi yang diajarkan sebelumnya, jangan sampai berbeda. Kemudian ada self assessment. Nah, self assessment ini ya uh, guide students to evaluate their own progress. Jadi di sini self assessment itu siswa menilai pekerjaan mereka sendiri ya. Kemudian karena mereka sudah bisa menilai diri sendiri, mereka meta cognitive skill mereka atau kemampuan meta kognitif mereka akan berkembang melalui reflection journal atau portofolio, melalui pengecekan jurnal mereka atau portofolio. Portofolio ini sejenis pekerjaan-pekerjaan yang mereka sudah lakukan atau tugas-tugas yang mereka sudah lakukan dikumpulkan kemudian dicek self assessment ya secara mandiri dicek atau sendiri. Nanti pasti gurunya juga akan ada sejenis rubriknya ya, rubrik penilaiannya bagaimana caranya menilai diri sendiri. Maksudnya menilai pekerjaan diri sendiri. Seperti itu. Oke, kemudian nah, teacher as organizer. Nah, pasti di sini saya secara singkat saja ya, di sini teacher itu sebagai pengatur ya, yang mengorganize, mengatur siswa-siswanya. Misalnya planning pace-nya ya, merencanakan, misalnya merencanakan RPP-nya, rencana pembelajarannya, materinya, ya, aktivitasnya sebelum pembelajaran itu berlangsung, itu planning pace-nya. Guru menyiapkan ya, menyiapkan bahan-bahan untuk mengajar atau perangkat pembelajarannya itu disiapkan. Kemudian implementation pastinya implementasi ya atau actionnya di sini. Nah, guru di sini harus bisa memanage antara aktivitas kemudian eh, dengan materinya ya mengecek atau mengatur waktunya. Jangan sampai waktunya itu kurang atau berlebihan ya. Harus disesuaikan ya transisinya misalnya dari memberikan teori, memberikan penjelasan, kemudian aktivitasnya harus bobotnya atau waktunya disesuaikan agar cukup waktunya dalam sekali pertemuan. Kemudian ada group management. Nah, di sini guru sebagai organizer di sini harus pintar-pintar untuk memilah-milih siswanya, grup mana dan grup mana, berdasarkan pemilihan grupnya, grup siswa ini berdasarkan personalitinya, ya, kemudian kemampuannya dan juga learning goal, ya, ketika membentuk grup, ya, itu harus dipikirkan oleh seorang guru sebagai organizer, teacher as an organizer. And then resource coordination. Oke, nah di sini harus materi yang diberikan harus relevan, harus sesuai, jangan sampai out of box atau di luar dari aktivitasnya ya, atau di luar dari materinya. Kemudian harus seimbang ya antara penggunaan textbook dengan teks yang autentik, multimedia, juga materi pelengkapnya atau sumber pelengkapnya itu harus balance ya. Jangan terus memakai buku teks terus atau mencari bahan di
luar terus. Jadi harus presentasenya harus balance, harus seimbang. Jangan kan ada guru yang selalu memakai buku saja atau selalu menggunakan LKS tapi tidak mencari bahan atau sumber lainnya. Nah, itu tidak bagus. Oke, pokoknya semua hal diatur sebagai seorang guru, harus pintar mengatur. Oke, di sini ada teacher as a stimulator. Ada curiosity catalyst, creativity inspire, and motivation builder. Ya, oke. Nah, di sini guru harus bisa eh, memberikan pertanyaan pada saat discussion ya. Jadi siswanya itu dari pertanyaan itu siswanya bisa tertarik, kemudian merasa tertantang, mereka memiliki asumsi, terus berpikir kritisnya lebih bagus ya, meningkat, siswa jadi bisa lebih berpikir kritis dari pertanyaan yang diberikan oleh guru, jadinya mereka bisa lebih berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, lebih ininya pemikirannya lebih kritis lah ya. Kemudian ada creativity inspire. Nah, di sini diharapkan eh, aktivitas yang diberikan oleh guru itu bisa menginspirasi siswanya, ya. Jadinya siswa itu memiliki dia merespon dengan ekspresi yang bagus, ya. Kemudian mereka bisa menghasilkan bahasa, ya, language productionnya dia itu lebih, mereka bisa mengekspresikan eh, bahasa ya melalui kegiatan yang bisa menginspirasi. Ya, oke. Kemudian motivation builder. Oke, nah di sini kan sebagai guru bahasa Inggris harus bisa gurunya itu mengkoneksikan atau menghubungkan materi atau pembelajaran bahasa Inggris dengan apa yang siswa suka. Seperti minggu lalu di mata kuliah micro teaching ya, harus tahu guru itu apa yang disukai oleh siswa, apa sih passionnya, dia goalnya seperti apa. Jadinya lebih terkoneksi ya, jadinya nyambung antara kehidupan mereka dan mereka juga lebih tertarik untuk atau mereka lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris karena materi yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang mereka senangi seperti itu. Itu dia teacher stimulator. Kemudian ada teacher as participant. Nah, kalau tadi kan terus seperti menyuapi aja ya guru ya. Sekarang guru sebaiknya sebagai partisipan atau partisipasi atau peserta saja. Di sini co-learner. Jangan hanya ini co-learner ini maksudnya guru itu jangan hanya sebagai misalnya diam saja mendengarkan siswanya saya berdiskusi, tapi ikut juga ya. Tapi posisinya di sini sebagai sama dengan siswa, jangan sampai tinggi posisinya ya kayak saya dewa dengan rakyat enggak ya. Maksudnya harus sama seperti siswa seakan-akan seperti siswa posisinya. Ya, jangan terlalu pintar juga. Maksudnya levelnya pemahamannya harus disesuaikan dengan siswa. Jadinya siswa itu lebih enak untuk mengekspresikan idenya karena dia melihat gurunya itu seperti teman di sana. Karena ikut juga berpartisipasi dalam sebuah diskusi itu. Jadinya tidak ada dua arah ya. Pokoknya seperti itu. Kemudian activity partner di sini seperti participate in role play and group work. Ya, di sini sama seperti tadi ya, ikut berpartisipasi dalam aktivitas sebagai partner bisa. Mungkin ada siswa yang tidak memiliki teman kelompok bisa masuk di sana ya. Kemudian community builder. Oke, di sini guru itu bisa sharing ya experiences-nya, pengalamannya dia dalam belajar bahasa. Kemudian dia juga harus menghargai apa yang pendapat dari siswa-siswanya seperti itu. Jadinya ada koneksi, ada hubungan antara pengalaman bahasa belajar bahasa guru dengan pengalaman belajar siswa, pengalaman belajar bahasa siswa seperti itu. Jadi pokoknya intinya di sini posisinya guru itu sebagai teman ya.
jangan sebagai guru. Jadinya siswa itu bisa dekat dengan gurunya ya, tidak ada jarak di antara mereka. Oke, that's it. The teacher as a participant. Now let's move teacher as a learning resource. Ya, di sini ya, di sini guru itu sumber belajar ya. Dia knowledge provider, dia memberikan sebagai provider penyedia pendidikan atau ilmu dengan cara memberikan penjelasan yang jelas sesuai dengan yang siswa mau atau siswa butuhkan. Kemudian ada problem solver. Jadi di sini bukan hanya memberikan solusi ya, tapi kayak menavigasi, mengarahkan siswa untuk mendapatkan solusi, tapi jangan langsung memberikan solusi agar mereka lebih challenge. Seperti biasa, jangan langsung menyuapi siswa dengan jawaban, tapi tetap mengarahkan mereka untuk menuju atau untuk mendapatkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan ya. Di sini problem solvingnya yang harus ditingkatkan atau dikembangkan. Kemudian vocabulary expert. Di sini ya sebagai ya memperkenalkan kosakata baru itu ya, karena di sini guru itu sebagai ahlinya. Jadi harus memperkenalkan kosakata baru. Seperti itu. Kemudian usage guide. Nah, pastinya harus bisa em, mendemonstrasikan ya, apapun bisa memberikan simulasi, saya maksud memberikan simulasi kepada siswanya agar bisa siswanya itu misalnya menggunakan sesuatu, how to use something itu bisa menggunakan sesuatu dengan baik ya, berdasarkan apa yang mereka lihat atau berdasarkan simulasi atau demonstrasi dari gurunya. Ya, gurunya memperlihatkan cara menggunakannya, kemudian siswanya mempraktekkannya. Kemudian ada cultural translator, explain cultural nuance in text. Ya, seperti itu. Jadinya cultural nuance itu memberikan rasa budaya juga ya. Seperti itu. Misalnya di teks itu ada sesuatu budaya, jadinya nanti dijelaskan. Mungkin ada budaya yang tidak dipahami oleh siswa dijelaskan. Seperti itu. Nah, effective English teachers balance providing information with guiding student to discover answer independently. They know when to step with the expertise and when to direct learners to additional resources. Nah, di sini dia sebagai sumber intinya. Ya, jadi nanti siswanya akan mendapatkan sumber tidak hanya dari berbagai misalnya media, dari sosial media, dari internet, tapi juga guru ini juga harus bisa ya. Jadi harus harus luas pemikirannya ya, harus punya wawasan yang luas sebagai seorang guru. Jadi apapun misalnya ditanyakan oleh siswanya, gurunya bisa menjawabnya ya. Seperti itu. Dan jika gurunya tidak bisa menjawab, jangan patah semangat. Mungkin bisa minta waktu atau minta maaf ke siswanya. Mungkin besok atau minggu depan akan kita bahas seperti itu. Misalnya kalau nggak bisa jawab ya kita ya, atau kalian nggak bisa jawab pada pertemuan itu masih bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dijawab apapun pertanyaannya ya. Karena memang guru kan tidak sempurna. Kadang tidak semua hal bisa mereka tahu sebagai seorang guru ya. Namanya juga manusia, tidak sempurna. Oke, kemudian teacher as a tutor. Nah, di sini sebagai tutor ya, sebagai eh, guru ya tutor itu ya sama sama dengan guru tutornya. Misalnya individual guidance seperti itu. Misalnya lebih mendekat ke siswanya ya. Kemudian memberikan penjelasan langsung secara personal, maksudnya biasanya kan di depan guru. Nah, ini guru mencoba untuk mendekati siswa yang belum paham ya, mendekati langsung ke mejanya, dijelaskan secara personal, dan penjelasannya disesuaikan dengan kemampuan siswa atau gaya belajarnya. Kemudian bisa juga mendekat, misalnya small group coaching, misalnya mendekat pada grupnya, mungkin bisa saling tukar atau sharing-sharing di sana. Seperti itu ya. Misalnya apa yang uh, diperlukan siswa. Pokoknya di sini guru mensupport atau mendukung ya, mendukung siswanya dalam pembelajaran kelompok. Kemudian feedback specialist seperti over specific actionable improvement suggestions ya, seperti memberikan saran-saran misalnya mm, guru melihat pekerjaan siswanya dan mungkin ada
ada yang ingin ditambahkan. Nah, di slide-nya di sini ya diberikan tambahan, diberikan sejenis sugesti atau saran-saran, atau balance character comment with recognition strength ya, mengkoreksi ya, memberi komen, mengoreksi seperti itu. Itu dia teacher as tutor. Nah, ini teacher as a investigator ya, pastinya menginvestigasi ya. Kita lihat apa saja, misalnya classroom research, test new teaching approach ya, mencoba. Guru kan punya strategis ya, strategis baru kan di sini kan. Nah, di sini dia menguji coba istilahnya ya, menginvestigasi apakah strateginya itu bagus dipakai untuk mengajarkan siswa. Kemudian student analysis, misalnya guru menganalisa bagaimana sih pattern dari eh, gaya belajar siswa, kayak gimana sih mereka gaya belajarnya, itu dianalisis. Kemudian material evaluation, assess resource effectiveness, apakah materi-materi yang diberikan atau sumber-sumber pembelajaran yang diberikan itu efektif nggak. Kemudian professional development, pursue ongoing learning, misalnya apa yang akan diberikan eh, minggu depannya atau pertemuan selanjutnya ya. Jadi mulai mengembangkan materinya ya atau aktivitasnya. Oke, seperti itu. Iya. Nah, teacher as investigator ini adalah slide terakhir kita. Em, Mungkin jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung, bisa di grup atau di WhatsApp pribadi saya. Oke? I think that's all for today. Thank you for joining my class and see you on the next meeting. Bye bye.